Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mau mengulik Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19a dengan judul Titik Balik dalam Perjalanan Hidup Saulus bersama dengan saya Pendeta Santiani Manurung sebagai pemandu percakapan. Sahabat, program Ngulik Alkitab adalah program yang menjadi media sarana bagi kita untuk belajar mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk mengulik bacaan Alkitab pada episode kali ini, kita dibimbing oleh narasumber kita, Pendeta Melanie Ayub. Salam jumpa kembali di studio, Ibu Pendeta. Senang bisa berjumpa kembali, Bu Santi. Ibu Pendeta, terima kasih sudah boleh hadir di studio bersama dengan kita mengulik bacaan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19a dengan judul Titik Balik dalam Perjalanan Hidup Saulus. Saya mengajak kita boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan untuk memulai ulikan pada episode kali ini, kita memulai dalam doa. Silakan Ibu Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur, ya Allah Bapa kami, karena Engkau senantiasa memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh menggali, mendalami, memahami kebenaran firman-Mu. Tolong kami saat ini, ketika kami mau membaca dan menggali kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang boleh beracara di dalam kami dan melalui kami. Sehingga setiap firman yang kami baca boleh menerangi pikiran kami, boleh mencahayai hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu Pendeta dan sahabat semua, saya akan membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19a, dan silakan para sahabat boleh membaca Alkitab dari Alkitab yang sudah sahabat siapkan masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19a dengan judul Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu.
ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ya, Bu Melani, ini pasal 9 ayat 1 sampai 19a dan diberi judul titik balik dalam perjalanan hidup Saulus. Ini menarik ini ya, judulnya Ibu memakai kata titik balik. Mengapa disebutkan titik balik dalam cerita ini, Ibu Pendeta? Tema yang saya pilih adalah titik balik dalam perjalanan hidup Saulus. Ya, saya tidak memilih tema yang sama dengan LAI ya, yang memberikan judul Saulus bertobat. Karena kata titik balik itu menunjukkan memang ada satu perubahan besar. 180 derajat dalam kehidupan Saulus. Sebelumnya Saulus adalah seorang Farisi yang sangat fanatik. Sehingga dia mau pergi jauh sampai ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang disebut sebagai pengikut Tuhan. Dan itu mau menunjukkan betapa dia memiliki idealisme, dia memiliki satu tekad yang bulat untuk boleh meniadakan orang-orang yang mungkin tidak seajaran dengan dia. Namun dalam perjalanan itulah ada titik balik dalam kehidupan kehidupan Saulus. Ketika Tuhan menangkap Saulus untuk diubahkan dari seorang Farisi menjadi seorang hamba Tuhan yang setia, yang nantinya akan melakukan misi Tuhan bagi dunia ini. Jadi kata titik balik itu menunjukkan ada perubahan besar. Ada perubahan yang berubah 180 derajat. Sama seperti kalau kita ke jalan raya ada tanda lalu lintas U-turn gitu ya. Berarti kita akan berbalik arah. Kita nggak akan terus melakukan seperti jalan lurus, tapi kita akan putar balik. Ada perubahan besar, ada titik balik dalam kehidupan Saulus dari seorang pembenci murid Yesus menjadi seorang yang pada akhirnya akan menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Dan bahkan tunduk dan taat pada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Jadi sejak perjumpaan nanti Saulus di Kisah 9, hidupnya akan berubah. Dan titik balik ini akan merubah hidup masa depan Saulus. Dia tidak akan lagi menjadi seorang Farisi dan memiliki mungkin komunitas imam besar, para pemimpin agama di rumah-rumah ibadat. Tetapi dia akan menjadi seorang murid dan hamba Tuhan yang mungkin akan mengalami penderitaan karena pilihannya. Baik. Jadi titik balik itu Saulus melakukan putar arah perjalanan hidupnya. Dia mengambil keputusan untuk memutar arah dari sikap pilihan sebelumnya dan dia tidak mau melanjutkan lagi karena ada pilihan lain yang sudah dia ambil dengan penuh kesadaran, begitu ya, Bu Pendeta. Kita lanjut melihat di ayat pertama di sana. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Ini kira-kira apa maksudnya? Apa pentingnya begitu ya surat kuasa dari imam besar ini? Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa semangat Saulus yang menggebu-gebu dan kefanatikan Saulus membuat dia tidak bisa berdiam diri. Cuman menonton saja, cuman melihat perkembangan murid-murid Tuhan yang mungkin semakin banyak. Dan oleh karena itu dikatakan bahwa Saulus membutuhkan surat kuasa. Karena Saulus adalah seorang Farisi. Tapi dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi ada
pimpinan agama Yahudi, yaitu imam besar yang masuk ke dalam Sanhedrin, ya, dan merekalah yang bisa memberikan surat kuasa. Dan oleh karena itu Saulus membutuhkan surat kuasa itu. Karena Saulus adalah seorang Farisi dari mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi, dan dia mau melakukan lebih dari sekedar melihat, menonton perkembangan murid-murid Tuhan. Dia mau melakukan penangkapan dan penganiayaan kepada orang Yahudi. Mungkin kita bisa membaca dari Kisah 26 ayat 11. Kisah Para Rasul 26 ayat 11. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Ya, inilah yang dilakukan oleh Saulus saat itu. Yang dia bisa lakukan adalah dalam rumah ibadat menganiaya, ya, memaksa orang untuk menyangkal imannya kepada Yesus. Tetapi bahkan dia tidak cuman berada di rumah ibadat, tapi dia keluar, pergi ke kota-kota di mana di sana ada banyak orang Yahudi yang kemudian menjadi pengikut Kristus, dan dia mau mengejar mereka, menangkap mereka. Dan untuk melakukan penangkapan itu dia membutuhkan surat kuasa, yaitu surat perintah tertulis dari imam besar atau dari Sanhedrin, supaya dia bisa menangkap orang Yahudi itu, bahkan sampai ke kota asing, kota Damsyik, dan nanti dibawa dan diadili ke Yerusalem. Jadi yang dia lakukan adalah meminta izin, meminta surat kuasa. Dan perjalanan yang dia tempuh ke kota-kota lain, dan secara khusus dalam Kisah 9 ini ke Damsyik. Dari Yerusalem ke Damsyik itu sekitar 140 mil. Dan kalau itu dilakukan dengan jalan kaki membutuhkan waktu seminggu. Mungkin kalau pakai kuda atau keledai mungkin bisa 3 atau 4 hari. Dan itu menunjukkan tekad kuat Saulus, ya, untuk tidak berdiam diri tapi memburu, mencari, menangkap. Sekalipun jauh jaraknya, ya, tapi itu tidak menurunkan niatnya dan tekadnya untuk menghukum mereka. Jadi Saulus ini bukan cuman tipikal melihat dari kejauhan lalu gak suka, sebel, diem sendiri aja dalam kesebelan gitu ya, kekesalan, bersungut-sungut, tapi dia action. Mengambil langkah-langkah yang keras untuk memuaskan ideologinya atau memuaskan fanatismenya. Dan semangat militan itu dia tahu betul harus mendapatkan pengesahan, ya, legalitas. Betul. Supaya dia bisa dengan leluasa untuk melancarkan maksud dan tujuannya, dan bertepatan juga penguasa juga merasa pas, kepentingannya berarti sama begitu, ya. Ada yang datang menjadi volunteer begitu, untuk yang sukarelawan, ya, punya semangat militansi yang besar untuk menyerang, untuk membatasi, bahkan menghabisi, begitu, ya. Betapa luar biasanya Saulus ini. Baik Bu Pendeta, kita akan lanjut di segmen yang kedua, melihat proses perjalanan titik balik Saulus di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada program Ngulik Alkitab episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 1, pasal 9 ayat 1 sampai 19a dengan judul titik balik dalam perjalanan hidup Saulus. Kita sudah tiba di segmen yang kedua. Mari sahabat, saya mengajak sahabat boleh mengirimkan komentar, pertanyaan, tanggapan, dan sebagainya di kolom komentar yang sudah tersedia. Dengan senang hati Bu Pendeta Melani akan merespon, akan menjawab pertanyaan dari para sahabat. Bu Mel, kita lanjut ya di segmen yang kedua ini. Sebetulnya apa yang terjadi ya dengan Saulus ketika dia sudah mendekat ke kota Damsyik? Jadi kan dengan surat kuasa ya, dengan semangat berkobar-kobar, dia melakukan perjalanan ke Damsyik, lalu kemudian ada sesuatu yang terjadi dalam perjalanan itu. Ya, jadi seperti yang direncanakan oleh Saulus untuk mengejar para pengikut Tuhan, dia melakukan perjalanan ke Damsyik, tapi tanpa dia duga dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Jadi yang dialami oleh Saulus bukan mendapat suatu penglihatan atau vision. Tapi yang dialami Saulus adalah dia mengalami sendiri bagaimana Tuhan Yesus mau menampakkan dirinya kepadanya. Tentu dalam wujud cahaya yang bersinar. Kristus menjumpai Saulus dan berbicara kepadanya. Dan ketika cahaya itu memancar dari langit, dikatakan dalam ayat yang keempat, ia rebah ke tanah. Dan kemudian ia mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan semua yang dialami oleh Saulus ini disertai oleh cahaya terang. Kita bisa bayangkan kalau cahayanya sangat terang, maka mungkin kita akan silau. Dan dalam konteks Saulus ini, dia tidak dapat melihat apa-apa. Dalam Kisah 26 ayat 13 dikatakan, Saulus melihat cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputinya. Kita bisa bayangkan kalau siang hari kita menatap langit aja, matahari kita nggak bisa, ya. Apalagi ini dikatakan cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Itu sebabnya yang terjadi adalah dia tidak bisa melihat, dia tidak sanggup melihat, dia tidak tahan melihat cahaya itu. Karena kemuliaan Tuhan yang mungkin luar biasa yang mau ditunjukkan kepada Saulus. Yang terdengar adalah suara yang menyebut Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi pada saat penampakan itu, Saulus mendengar namanya disebut. Dan dengan pertanyaan itu, Saulus ditegur bahwa penganiayaan yang dia lakukan bukan saja ditujukan pada orang-orang yang mengikut Tuhan, tetapi dia menunjukkannya juga terhadap Tuhan Yesus sendiri. Karena itu dikatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Bukan mengapa engkau menganiaya mereka. Gitu ya. Yesus menyamakan dirinya, Yesus berempati dengan orang-orang yang mengalami penderitaan karena namanya. Dan setelah itu, Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Karena dia tidak mengenal. Dia tidak tahu siapa yang berkata-kata itu. Dia cuma mendengar suaranya. Dan dengan jelas jawabannya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Itu berarti Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada Saulus. Berbicara langsung kepada Saulus. Sebelum dia sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu.
Karena sebelumnya dia cuma mendengar Yesus dari para murid. Dia tidak berjumpa langsung dengan Yesus. Dia tidak bergaul dengan Yesus. Dan pada saat ini justru Yesuslah yang menampakkan dirinya secara langsung. Langsung berbicara. Iya. Kemuliaannya langsung hadir. Betul. Dan itu membuat Saulus menjadi sangat tidak berdaya. Betul. Lalu apa yang kemudian terjadi pada diri Saulus, Pendeta? Ya, kalau kita melanjutkan dalam ayatnya yang ke-6, ketika penampakan Yesus itu telah terjadi atas dirinya, maka dia bangun dan pergi ke dalam kota. Dan saat itu dia sudah menjadi buta. Sehingga dia harus dituntun oleh teman-teman seperjalanannya. Teman-teman seperjalanannya adalah hamba-hamba imam besar yang mengiringi perjalanan Paulus setelah dia diberikan surat kuasa untuk menangkap para pengikut Tuhan. Dan mereka menuntun Saulus untuk masuk ke kota Damsik karena itu terjadi tidak jauh dari kota Damsik. Kalau sebelumnya Saulus ke kota Damsik untuk menangkap orang-orang yang mengikut Tuhan, yang terjadi sekarang adalah titik balik. Perubahan besar. Dari seorang yang bernafsu untuk menangkap pengikut-pengikut Yesus menjadi seorang yang tidak berdaya. Bangun pun perlu ditolong, ya, dituntun, dan dia tidak bisa melihat. Itu berarti dia tergantung pada orang lain. Atau dengan perkataan lain, Saulus ini digiring sebagai tawanan Kristus atau ditangkap oleh Kristus sendiri. Ini adalah kesaksian Saulus sendiri dalam Filipi 3 ayat 12. Mungkin kita perlu membaca ayat itu. Filipi 3 ayat 12. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya. Jadi dalam cerita Saulus dalam Filipi 3, Saulus mau mengatakan peristiwa kisah 9 itu. Peristiwa ketika dia ditangkap. Kita bisa bayangkan kalau orang menangkap kita udah nggak bisa kemana-mana gitu ya. Karena kita ditangkap gitu ya. Entah dipeluk, entah dilakukan sesuatu sehingga kita tidak berdaya. Dan itu istilah yang dipakai oleh Saulus. Dia adalah tawanan Kristus. Dia ditangkap oleh Kristus Yesus pada penampakan Kristus di dekat kota Damsik itu. Dan setelah itu ketika Saulus dibawa masuk ke kota Damsik, Saulus mengalami proses. Ini adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang belum pernah dia alami dan pasti menimbulkan syok atau menimbulkan satu perasaan-perasaan batin yang mungkin bergejolak dalam hatinya. Dan karena itu selama 3 hari dia tidak dapat melihat dan dia tidak makan dan minum. Dia berada di dalam proses perenungannya, dalam puasanya dan dalam perenungannya itu. Dan disitulah proses titik balik ini berlanjut. Karena titik balik dimulai dari cahaya yang silau yang menyinari Saulus, tapi dilanjutkan dalam proses perenungan Saulus dengan dirinya sendiri, dengan hatinya sendiri. Dan disitulah bagaimana Tuhan mengubahkan Saulus sehingga dia mengalami perubahan besar. Titik balik dari seorang Farisi yang penuh percaya diri, yang punya kesombongan, yang memiliki kuasa yang besar, menjadi seorang yang tidak berdaya, seorang yang berserah, seorang yang tidak tahu harus melakukan apa. Dan belajar untuk menyerahkan dirinya tunduk pada kehendak Tuhan yang mengubahkan perjalanan kehidupan selanjutnya. Saya suka dengan betul tadi yang Bu Mel katakan ya, menjadi dalam tanda petik ya tawanan Kristus. Semula dia sudah pede begitu ya, membawa surat resmi legal dari imam besar untuk menangkap
ya murid-murid Tuhan, kan begitu. Namun dalam perjalanannya justru surat kuasa yang legal itu ya, dengan itu dia punya kepercayaan diri yang kuat gitu ya, dia yakin betul pada apa yang dilakukan. Tiba-tiba itu semua jadi apa ya, tidak efek apa-apa berarti kan? Nggak berguna itu surat kuasa, tidak berguna, kekuatannya tidak berguna begitu ya. Karena ada cahaya yang tadi dituliskan di Kisah Para Rasul pasal 2 lebih menyilaukan, lebih terang daripada cahaya matahari. Itu mau menyimbolkan kemuliaan Tuhan ya, kekuasaannya yang melebihi surat kuasa. Betul. Imam besar. Iya. Dan itu justru membuat Saulus ada di titik nol berarti. Betul. Karena yang mau ditangkap, yang mau menangkap justru ditangkap. Iya, itu dia. Yang mau menangkap justru pada saat itu menjadi tidak berdaya, menjadi tawanan begitu ya, dalam tanda petik. Benar-benar tidak berdaya, tidak dapat melihat, lalu kemudian tidak dapat makan, tidak dapat minum, dia bergulat sekali, bergumul sekali ya dalam kondisinya seperti itu. Kita lanjut ya Ibu Pendeta. Ya. Di poin yang seterusnya. Scene menjadi berubah ya, adegannya berubah begitu. Dari yang 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Itu kondisi Saulus. Nah di ayat 10 ya, di Damsyik juga begitu, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ya, firman Tuhan kepada dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Ya. Mengapa Ananias ketika disuruh Tuhan, ya karena Tuhan mengatakan pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yuda seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Tampaknya Ananias berkeberatan begitu ya. Betul. Dengan apa yang diperintahkan, apa yang dimintakan oleh Tuhan kepada Ananias. Betul. Setelah Saulus berada dalam pergulatan batinnya, Tuhan memakai Ananias. Bahkan di sini dikatakan dalam doa dan puasa Saulus, dia melihat, dia mendapat suatu penglihatan bahwa seorang yang bernama Ananias menumpangkan tangan kepadanya. Di pihak lain Tuhan memakai Ananias, tapi Tuhan sudah menunjukkan kepada Saulus bahwa ada Ananias yang akan menumpangkan tangan supaya dia dapat melihat. Tapi bagi Ananias ini bukan persoalan sepele, bukan persoalan sederhana. Ananias adalah seorang pengikut Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menemui Saulus dan menolong Saulus. Tapi Ananias tidak segera berangkat. Harusnya kalau diperintahkan, ya siap jalan gitu ya. Tapi Ananias justru berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah dengar tentang orang itu. Betapa jahatnya dia. Karena apa yang dia lakukan di Yerusalem. Dan bahkan Ananias tahu bahwa dia datang dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang. Yang mungkin dirinya sendiri juga akan terancam. Jadi Ananias tidak segera berangkat karena dia sudah tahu siapa Saulus. Sudah punya label bahwa Saulus itu orang jahat. Seorang yang membenci pengikut Tuhan. Karena itu Ananias ragu. Karena dia juga mungkin memiliki ketakutan terhadap Saulus yang seringkali berlaku jahat dan kejam. Ataupun dia juga ragu. Mengapa orang seperti itu perlu ditolong gitu ya? Mengapa orang seperti itu perlu dipulihkan Tuhan ya? Bukankah orang seperti itu harusnya dihukum karena dia sudah melakukan kejahatan terhadap pengikut Tuhan? Sedangkan rasanya Tuhan punya misi khusus begitu ya, bagi Saulus. Dan kita akan melihat prosesnya kemudian di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi.
Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Sahabat, pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a dengan judul Titik Balik dalam Perjalanan Hidup Paulus bersama dengan Ibu Pendeta Melanie Ayub. Dan kita sudah tiba di segmen 3, segmen penutup. Mari sahabat, saya mengajak kita boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Bu Pendeta, kita lanjutkan ya. Di ujung pertanyaan yang di ujung segmen kedua, tampaknya Ananias seolah-olah berkeberatan begitu pada apa yang Tuhan mintakan kepada Ananias gitu, karena menurut Ananias dia itu kan bukan orang yang baik ya, jahat bahkan dia membunuh begitu ya orang-orang kudusmu di Yerusalem. Namun nampaknya Tuhan memang punya maksud begitu bagi pekerjaan Tuhan melalui Saulus. Dan bagaimana cara Tuhan untuk meyakinkan Ananias tetap menemui Saulus? Iya, betul bahwa Ananias ragu-ragu ya untuk segera melakukan perintah Tuhan. Tapi ketika Tuhan tahu bahwa Ananias entah dia takut, entah dia merasa Saulus tidak perlu ditolong, kemudian Tuhan berfirman kepada Ananias, pergilah, dalam ayatnya yang ke-15, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Jadi cara Tuhan meyakinkan Ananias adalah Tuhan menyebutkan rencana Tuhan bagi Saulus, bahwa Saulus adalah orang pilihan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mau menghilangkan ketakutan Ananias dengan memberitahukan rencana Tuhan bagi Saulus, ya. Dan sekalipun di mata Ananias Saulus adalah orang jahat, tapi bagi Tuhan, Tuhan punya segala cara untuk mengubahkan dan memakai Saulus untuk menjadi orang yang dipilih Tuhan memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, dan juga kepada orang Israel. Mungkin kita perlu membaca Kisah 26, ayat 17 sampai 18 untuk memperjelas. Ya. Kisah Para Rasul pasal 26, ayat 17 sampai 18. Ya. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ya, dalam Kisah 26 yang baru saja kita baca, Saulus mengungkapkan misi Kristus bagi dia. Dengan mungkin bahasa yang lain, tapi kurang lebih melengkapi apa yang kita baca dalam Kisah 9. Ya. Bahwa memang dia dihususkan untuk
melakukan pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang Israel. Sebagaimana kita tahu, Saulus adalah orang yang pintar, menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa Romawi, dibandingkan para murid yang adalah nelayan yang biasa berbahasa Aram. Sehingga Saulus bisa diutus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Karena tidak ada hambatan bahasa bagi Saulus. Dan di situ kelebihan Saulus. Ya, dan Tuhan mau memakai Saulus yang sudah memiliki kapasitas dan kemampuan itu untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Maka setelah Tuhan menyatakan rencananya bagi Saulus, Ananias pun berangkat, ya, melakukan seperti yang Tuhan mau, menemui Saulus, bahkan memanggilnya dengan sebutan saudaraku di dalam Tuhan. Dia mau menerima Saulus sebagai saudaranya. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan punya misi khusus bagi Saulus, dan misi itulah yang membuat Ananias berangkat. Karena dia tahu bahwa Saulus adalah orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Dan terbukti kalau kita membaca dalam Kisah 26 bahwa pada akhirnya Paulus berkesempatan untuk memberitakan Injil kepada Raja Agripa. Sampai pada level yang tertinggi. Dan tidak semua orang bisa bertemu, bisa bercakap-cakap dengan Raja Agripa, dan Saulus bisa melakukannya. Namun memang dikatakan juga dalam Kisah 9 bahwa Saulus juga akan menanggung banyak penderitaan oleh karena nama Tuhan. Karena di kemudian hari Saulus akan mengalami penganiayaan, mengalami percobaan pembunuhan, bahkan dipenjara oleh karena nama Kristus. Jadi karena Ananias sudah mengetahui apa tujuan Tuhan, dengan demikian Ananias bersedia untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Yes. Ya. Jadi ada gambar besar, ada tujuan besar yang dituju begitu ya. Betul. Agar nanti Saulus melakukan pemberitaan Injil justru begitu ya, kepada orang-orang yang mungkin mereka tidak bisa menduga sebelumnya. Betul. Karena langsung kepada para penguasa. Betul. Level atas gitu ya. Betul. Yang akan berargumen begitu ya, yang akan menyampaikan tentang Tuhan kepada para penguasa, kepada para cendekiawan ya, cerdik-cendekia ya. Justru kepada mereka lah berita Injil juga disebarkan. Namun selain itu ia juga harus menanggung penderitaan. Betul. Oleh karena Kristus. Ya. Di ayat selanjutnya ada proses begitu ya. Saulus lalu kemudian ketika Ananias menyapanya, Saulus saudaraku, mengalami kepulihannya. Bagaimana Saulus lalu kemudian mengalami kepulihannya kembali dari yang tidak berdaya 3 hari begitu ya, tidak makan, tidak minum, bahkan tidak dapat melihat, sampai lalu kemudian dia mengalami kepulihannya. Ya. Ananias dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan Saulus. Yang dilakukan dalam ayat kita dikatakan Ananias menumpangkan tangan ke atas Saulus yang sudah disebutnya sebagai saudaraku. Penumpangan tangan ini menjadi lambang bahwa dengan perantaraan Ananias Tuhan mau memberikan kesembuhan kepada Saulus. Dan yang terjadi dikatakan dalam ayatnya yang ke-18, seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Seperti ada selaput yang gugur, sehingga dia bisa kemudian melihat lagi. Dan kesembuhan yang terjadi bukan hanya jasmani, bukan hanya dari tidak melihat menjadi melihat. Tapi kesembuhan yang terjadi adalah kesembuhan rohani juga. Ketika Saulus diubahkan menjadi seorang pengikut Kristus dan siap untuk menjadi hamba Tuhan, untuk melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Maka dikatakan dia tidak hanya dipulihkan matanya, tetapi juga ia dibaptis oleh Ananias. Dan kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga dia menjadi murid Tuhan dan siap diutus untuk melakukan misi Tuhan.
Jadi bukan saja pemulihan itu bukan saja sekedar bukan saja fisik begitu ya. Betul. Melainkan imannya. Betul. Berarti titik baliknya betul-betul drastis begitu ya. Betul. Titik baliknya utuh ya. Bukan cuma fisik, jasmani, tapi juga soal rohani, soal iman, soal kepercayaan. Jadi holistik gitu ya. Dan dia siap diutus untuk melakukan misi Tuhan. Ya. Bu Pendeta, judul kita ini kan titik balik begitu. Ya, dalam perjalanan hidup Saulus. Bagi hidup kita sekarang ini, apa makna titik balik? Ya, makna pertobatan hidup Saulus bagi kehidupan kita di saat ini. Ya, ketika kita bicara soal titik balik tidak hanya terjadi dalam hidup Saulus, tapi titik balik juga bisa terjadi dalam hidup kita. Saya tidak mengatakan pertobatan, tapi titik balik, karena titik balik itu, turning point itu bisa terjadi berulang kali. Kita diubahkan, kita dibukakan, kita dibantu untuk melihat apa sih yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dan itu yang mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya memilih dan memanggil Saulus, tapi Tuhan juga memilih dan memanggil kita. Dan pilihan dan panggilan Tuhan adalah anugerah bagi kita. Apa yang dialami Saulus adalah anugerah bagi Saulus, karena dia menjadi hamba Tuhan. Saudara dan saya, kita semua juga adalah orang-orang yang bisa diubahkan menjadi seorang hamba Tuhan, yang taat untuk melakukan rencana-rencana Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan Tuhan bisa memanggil siapa saja, Tuhan bisa memilih siapa saja, Tuhan bisa memakai siapa saja. Kita tidak tahu. Para pemirsa kita semua, kita tidak tahu. One day, suatu saat, mungkin Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Walaupun kita menganggap, saya orang berdosa, saya tidak layak, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah mau memakai kita, apakah kita siap untuk diubahkan, untuk dibentuk, untuk diyakinkan bahwa kita ini akan berharga di mata Tuhan dan akan bisa melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Jadi ketika Tuhan mau memilih dan memanggil seseorang untuk melakukan rencananya, Tuhan bisa melakukan segala cara. Terhadap Saulus caranya seperti ini. Terhadap setiap kita, Tuhan punya cara lain. Ada yang sakit dulu, ada yang mendapat pergumulan dulu, ada yang mungkin harus mengalami jepitan-jepitan dalam hidupnya dulu. Kita tidak tahu. Tuhan pakai berbagai cara yang tidak terduga untuk mengubah, untuk membentuk, untuk memperlengkapi orang, supaya menjadi alat di tangannya. Dan peristiwa Saulus ini mau mengingatkan kita, kalau kita ada pada momen-momen seperti momen-momen yang dialami Saulus, ketika kita dipanggil, ketika kita berada pada saat-saat di mana Tuhan mau menyentuh kita dan mau mengutus kita, jangan mengelak. Jangan mengelak. Iya. Jangan mengelak dengan mengatakan, aduh jangan sekarang Tuhan ya, saya lagi repot ya, saya nggak bisa, orang lain aja gitu ya. Jangan mengelak dan menolak dengan merasa bahwa kita tidak layak atau kita tidak mampu. Tetapi lihatlah pengalaman Saulus. Terimalah panggilannya. Serahkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Karena saya yakin rencana Tuhan bagi Saulus dan bagi setiap kita adalah rencana yang indah. Rencana yang besar. Yang kita mungkin belum tahu ujungnya seperti apa. Justru kita harus menjadi orang-orang yang bersyukur. Berbahagia ketika kita yang lemah dan terbatas ini dilibatkan Tuhan dalam misinya. Ketika Tuhan mau memakai kita, memilih kita, dan Tuhan mau berkarya di dalam kita. Yang kita harus lakukan adalah, ini aku Tuhan, utuslah aku. Biarlah titik balik akan terjadi juga dalam hidup kita.
bukan hanya dalam hidup Saulus. Jadi titik balik itu bisa menyertai siapa saja begitu, Betul. dialami oleh siapa saja, Betul. tapi dengan cara berbagai macam cara ya. Berbeda-beda. Mungkin karena Saulus itu pride-nya besar ya, dia tahu betul dia punya power, maka yang harus terjadi ya dia harus dalam titik nol dulu begitu ya. Iya. Kembali ke titik nol begitu untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Apakah juga syarat kita sadar bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, dipakai olehnya, menyadari bahwa sebetulnya kita ini bukan siapa-siapa loh. Gitu Kak Bu? Ada dalam banyak momen-momen titik balik, baik Saulus maupun nabi-nabi, itu memang melalui cara titik nol itu. Sampai kita merasa kita ini bukan siapa-siapa dan kita ini tidak berdaya. Supaya apa? Supaya kita menyadari seberapa besar kuasa Tuhan. Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Sebab ini misinya Tuhan, ini pekerjaan Tuhan, dan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Baik. Sahabat, ketika tayangan ini boleh memberkati para sahabat dimanapun berada, sahabat bisa membagikannya kepada sebanyak mungkin orang. Dan saya maupun sahabat diajak untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya hanya bergantung kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengajak kita, melibatkan kita untuk melakukan misinya, percayalah, Ia juga yang memberikan kepada kita kekuatan dan hikmat untuk dituntun bekerja dalam melakukan misi Tuhan. Sahabat juga boleh menekan tombol like maupun subscribe agar bisa mendapatkan update tayangan terkini dari YKB GKI TV. Sebelum kita berpisah, kita mau berdoa. Silakan Ibu Pendeta boleh menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami gali bersama. Ajar kami Tuhan untuk tidak menutup diri ketika Tuhan mau memilih dan memakai kami dalam berbagai konteks panggilan dan pelayanan. Ajar kami juga untuk mau berserah dan mau memberi diri kami dipakai oleh Tuhan. Biarlah segala rencana Tuhan yang indah boleh terjadi dalam diri kami. Kami boleh mengalami betapa Tuhan mau berkarya dan memakai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.